baca. Saya kakaknya itu anak masalah. Di sini mau berwawancara tentang etika dalam perusahaan telekomunikasi. Yang pertama itu adalah bagaimana sih perusahaan dapat memastikan bahwa data pelanggan tetap aman dan tidak disalahgunakan. Oh, data pelanggan. Kita sebenarnya juga akses data pelanggannya. Misalkan ada tim marketing yang input data dari pelanggan itu bukan dari kita. Itu pelanggan, kita kasih link pelanggan untuk ngisi form sendiri. Dan di situ tuh cuma pelanggan sama sistem yang akses. Kita nggak bisa akses. Dan setiap nama itu udah kita sensor. Udah real kayak KTP, terus rumah pelanggan dan lain-lain itu kita sembunyikan. Jadi susah untuk kita menyalahgunakan itu dan pelanggan. Tantangan etika yang sering dihadapi dalam pemasangan jaringan perusahaan telekomunikasi. Tantangan itu sebenarnya kalau di jalan itu tantangan banyak ya, dari proses instalasi aja lah ya. Proses instalasi aja kita ada udah ada cuaca dan lain-lain lah. Nah kita bagaimana sih menghadapinya itu? Selain itu kita juga dituntut untuk target pemasangan lah. Setiap hari itu kan ada pemasangan dan itu harus selesai. Nah kita gimana sih cara nangkepnya? Cara nangkepin kita ya rapat sebagai mungkin, terus juga utamakan keselamatan lah. Iya. Terus ada lagi bagaimana perusahaan telekomunikasi dapat mencegah praktek tidak etis seperti penyalahgunaan dan akses jaringan atau informasi pelanggan. Untuk penyalahgunaan Kayak scoring jaringan itu gimana? penyalahgunaan akses. Seperti kayak jual beli tadi gitu. Kita ada sistem itu kita bisa monitoring traffic data dari penggunaan user. Nah setiap paket itu kan ada max limitnya kan. Nah kita bisa monitor itu di situ siapa sih yang pakai data banyak. Nah kita bisa cek proses berlanjut dalam rumah pelanggan, melakukan maintenance serta pengecekan keseluruhan. Buat apa sih itu jaringan? Profesionalisme dalam perusahaan telekomunikasi. Apa saja standar profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang teknisi lapangan di perusahaan telekomunikasi? Yang profesionalisme itu pertama kita tahu ketinggian karena kita jadi naik tiangan. Yang pertama tuh jangan takut ketinggian, terus pakai APD lengkap lah, sesuai SOP kita. Bagaimana cara perusahaan telekomunikasi memastikan bahwa layanan pelanggan diberikan dengan sikap profesional dan responsif? Gimana? Kalau sikap pelanggan itu kan kita 1 kali 24 jam menggunakan supaya pemasangan kita juga cepat, satu hari order, 1 hari pemasangan juga bisa waktu itu kita bisa langsung pasang juga. Itu sih sikap profesionalisme kita. Mengapa penting bagi karyawan di perusahaan telekomunikasi untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik? Mengapa penting karyawan di perusahaan telekomunikasi untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik? Itu wajib sih ya, karena kan kita base-nya kan jaringannya, terutama di FTTH sebenarnya. Kita harus menguasai skill di situ karena kita harus tahu loh topologinya itu. Jadi saat gangguan atau instalasi kita tahu tuh arahnya gimana sih prosedurnya gitu. Keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang calon karyawan yang ingin bekerja di sini sebagai teknisi? Kita teori dulu ya, teori itu harus semangat juga, terus skill PTH kita harus tahu topologi jaringan itu gimana, itu pasti bakal berguna terus juga manfaat sih.
perusahaan telekomunikasi dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik dalam persaingan industri yang ketat. Kalau kayak gitu kita dari merek itu dibanding dengan ISP lain ya kita lebih murah ya. Terus market kita juga limited 1/1. Beda dengan provider lainnya. Beberapa itu masih ada FUP kalau kita itu sih jangan dilihat dari belakang besar. Apa saja tantangan dalam merekrut tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang jaringan dan keamanan siber dalam industri telekomunikasi? Pengalaman dari karyawan itu tanggung jawab sih kalau kayak gitu tanggung jawab. Bagaimana perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan yang efektif bagi karyawan agar tetap kompetitif di era digital? Kalau perusahaan dan karyawan itu kompetitif, jadi terus Bagaimana perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan yang efektif bagi karyawan agar tetap itu lebih ke kalau itu ke sistem ya. Jadi kita tuh kerja di sini kita tahu sistemnya tuh gimana sih, bisa jadi ID, bisa lihat monitoring pelanggan, itu kan semua dari perusahaan kan yang kita berikan untuk aset kita. Jadi kita semua bisa tahu oh gini